Sudah seperti itu. Baru setelah dari mobil beliau kembali lagi, "Bapak, ngapunten, karena berkat jenengan saya jadi menang tender, saya ingin ngobrol, boleh?" Boleh. Akhirnya dipersilakan masuk. Ngomong-ngomong, bapak sekeluarga ini punya cita-cita apa? Punya harapan apa yang belum dipenuhi? Apakah rumah, apakah sepeda, apakah mobil? Terus dijawab dengan istrinya, "Saya tidak minta aneh-aneh. Saya tidak mau aneh-aneh. Saya hanya ingin bisa berangkat haji dan umroh." Akhirnya, jadi gini Bapak, saya uruskan semuanya, nanti jenengan sama istrinya langsung berangkat untuk nunggu panggilan saja. Jadi semua urusan Allah yang menentukan. Orang itu ngurusi semua sampai berangkatlah beliau kepada Tanah Haram, Mekah dan Madinah. Nah, ini kisah nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu alaikallah bari'ukal ladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami muliakan segenap para alim, para ulama, para masyayikh, para ustadz, para tokoh agama yang kami sangat hormati, jajaran Civitas Akademika SMA Negeri 1 Bantul, Bapak Ibu Dewan Guru yang sangat kami hormati, wabil khusus Kepala SMA Negeri 1 Bantul, anak-anak yang tergabung dalam BDI Badan Dakwah Islam, dan seluruh hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, patut kepada kita semua hari ini kita bersyukur kepada Allah. Di pagi yang indah ini kita ditakdirkan Allah untuk bersama-sama berkumpul untuk bersilaturahim di dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara ini adalah acara yang agung. Agung adalah di mana kita sebagai umat Islam, kita tidak akan mengenal Al-Quran, kita tidak akan mengenal sholat, kita tidak akan mengenal puasa, dan kita tidak akan mengenal akhlak yang baik. Bahkan kita tidak akan tahu Ramadan, kita tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar kalau tidak diawali dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kita sebagai umat Islam terus untuk senantiasa hati kita, lidah kita melantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita terus bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka itu menjadi harapan kita,
mendapatkan syafaat beliau di dunia ini, di alam kubur kelak, di padang mahsyar, di hari kiamat, hingga semoga kita bisa berjumpa dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, anak-anak yang dimuliakan Allah, sebenarnya saya tidak pantas untuk berada di depan ini untuk memberikan tausiah, karena saya duduk di depan ini bukan sebagai ustadz, melainkan saya sebagai murid. Karena di beberapa waktu tahun yang lalu saya seperti kalian duduk di bangku siswa, dan ini juga insya Allah hari ini saya anggap ini bangku siswa saya. Di depan saya ini adalah Bapak Ibu guru yang membimbing kita semua. Karena man ana laulakum, ya, tidak akan jadi apa-apa, tidak akan jadi siapa-siapa orang itu tanpa guru, ya. Bahkan di antara guru saya itu, guru besar kami Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, imam besar Ahli Sunnah wal Jamaah abad 21, mengatakan bahwa semua santrinya itu semua tetap jadi murid sampai kapanpun. Jadi sampai kapanpun tetap menjadi murid, sampai kapanpun tetap menjadi santri. Tidak ada istilah gulu kalau tidak jadi santri dulu, jadi murid dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi insya Allah dengan kita niat di sini untuk sama-sama belajar, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan keberkahan, karena yang kita peringati adalah kelahiran kekasih Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau melihat tema itu kita ada 3, memperingati Maulid Nabi, juga Sumpah Pemuda, sekaligus bulan bahasa. Jadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Dwi selaku Waka Kesiswaan bahwa memperingati Maulid Nabi itu yang terpenting adalah bekasnya. Bekas yang didapat adalah yang disampaikan 2 tadi. Juga puisi yang disampaikan anak-anak, juga pidato, itu merupakan bukti cinta kita kepada Nabi. Namun di sini saya hanya menambahkan saja, tidak mengupas secara tuntas seperti yang disampaikan oleh Bapak Dwi tadi, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Baik, setelah ini kita harus bisa memberi bekas kepada hati kita. Untuk apa kita setiap tahun itu memperingati Maulid? Tahun ini memperingati Maulid Nabi, tahun depan memperingati Maulid Nabi, tahun lagi memperingati. Apakah itu hanya sekedar formalitas? Apakah itu sekedar agenda kegiatan? Atau apakah itu kebutuhan kita? Ini harus kita tata agar Maulid Nabi itu bisa membekas di hati kita. Maka kunci dari semua itu harus ada, yang pertama, niat. Niat. Karena innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu ditentukan dari niat. Maka yang pertama, niat kita berada di tempat ini saat ini memperingati Maulid Nabi, yang pertama wajib hanya untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggalkan niat-niat yang lain. Yang pertama, kita hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah ridho, maka insya Allah akan memberikan kemudahan di dalam setiap langkah baik kita.
Ketika Allah ridho, Allah tidak memandang siapa kita. Di sini tidak ada jaminan siapa yang paling disayangi Allah. Bukan yang ada di depan, bukan ada di belakang. Belum tentu bapak ibu guru, belum tentu siswa, belum tentu kameramen, belum tentu sound system, belum tentu yang bagian konsumsi. Kita tidak ada yang tahu. Maka dari itu, sebelum kita melangkah jauh, sebelum kita mengambil hikmah, maka yang pertama adalah niat hanya semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita sudah memasang niat mencari ridho Allah, yang kedua mencari ridhonya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala setiap doa, setiap segala hajat tanpa kita dasari dengan bersolawat kepada Nabi, tidak sampai kepada Allah. Kalau kita ingin kepada Allah, itu salah satu pintu hanya melalui Nabi Muhammad SAW. Orang itu alim, orang itu pintar, orang itu kaya sedunia, tapi kalau dia tidak mengikuti jalannya Nabi Muhammad SAW, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kita mengikuti Nabi, yang pertama bersolawat kepada beliau, kemudian menanamkan rasa cinta kita. Cinta kepada Nabi bisa berwujud macam-macam. Ada puisi, ada solawat, ada doa, atau kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka tadi saya bangga mengungkapkan ekspresi cinta kepada Nabi dengan bahasa Jerman, bahasa Jawa, bahasa daerah, dan seterusnya. Ini sudah mewakili tema kita, memang adalah bulan bahasa. Namun yang belum tadi adalah bahasa Jepang. Bahasa Jepang belum biminu. Kalau saya insya Allah sedikit ada ngerti bahasa Jepang, itu Toyota, Suzuki, Honda, itu bahasa Jepang insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelum saya berangkat tadi, saya sudah ada firasat bahwa anak-anak pasti menampilkan banyak puisi. Akhirnya saya menghubungi salah satu guru saya. Beliau itu ahli di bidang puisi, juga merupakan orang yang ahli agama. Di antara salah satu guru saya adalah Ki Haji De Zawawi Imran. Insyaallah Bu Aini selaku guru bahasa Indonesia bisa mengenal beliau, Ki Haji De Zawawi Imran dari Madura. Dan saya tadi mohon izin untuk mengungkapkan ekspresi rindu kita dengan syair, dengan solawat yang diciptakan oleh beliau. Maka setelah ini kita bersolawat bareng-bareng ya, mengungkapkan ekspresi cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti ini. Ya Nabi, salam padamu. Ya Rasul, salam padamu. Kekasih, salam padamu. Solawat hanya untukmu. Kemudian kita lakukan bersama. Nanti tirukan saya dulu. Kita tidak ada yang lain, ekspresikan cinta kita kepada Nabi. Tidak usah ke yang apa, King Pop sekarang itu, tidak usah. Kita ke Nabi Muhammad saja. Ya Nabi, salam padamu. Ya Rasul, salam padamu. Kekasih, salam padamu. Salawat selalu untukmu. Mari bersama-sama. Ya Nabi, salam yang keras. Ya Rasul, salam padamu. Kekasih, salam padamu. Salawat
selalu untukmu. Jadi menyanjung Nabi itu tidak harus bahasa Arab saja. Bahasa Indonesia asal kita ngerti maknanya itu boleh. Dan Kanjeng Nabi tahu, saat ini pukul ini saya mendapat sholawat dari siswa-siswi SMA 1 Bantur. Beliau tahu, beliau tidak wafat. Nabi itu selalu hadir, rohani dan jasmani semua hidup. Jadi sekarang tahu beliau kita bersolawat, ya. Maka nanti keluarkan suara untuk Nabi Muhammad, tidak akan kecewa. Keluarkan suara kalian untuk Nabi Muhammad. Getarkan hati kalian untuk Nabi Muhammad, agar kita dipandang oleh beliau. Kalau kita sudah dipandang cinta oleh beliau, insya Allah itu menjadi bagian keselamatan kita di dunia hingga akhirat kelak, insya Allah. Kalau cinta kepada Nabi, baca salawat kepada Nabi. Kalau Allah tak mengutus Nabi, gelaplah jiwa, gelaplah hati. Yang keras. Ya Nabi, salam padamu. Ya Rasul, salam padamu. Kekasih, salam padamu. Salawat selalu Ya Allah, Ilahi Rabbi, kami memohon sepenuh hati. Di alam akhirat nanti, izinkan kami bertemu Nabi. Ya Nabi, salam. Keluarkan suaranya. Ya Rasul, salam padamu. Kekasih, salam padamu. Salawat selalu untukmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka setelah niat kita terpasang mencari ridho Allah, mencari ridho Rasulullah, dan kita bersolawat, itu sudah menjadi awal yang baik insya Allah. Maka saya berharap anak-anak yang saat ini di dalam BDI, jangan sampai kalian itu sama dengan kakak-kakak kalian. Jangan sampai kalian sama dengan saya. Harus lebih bagus dari semuanya. Nanti harus istiqomah dan yakin. Jadi bekas yang kita peroleh dari maulid ini yang pertama satu adalah niat. Niatnya mencari ridho Allah dan ridho Nabi Muhammad SAW. Kalau ridho Allah dan ridho Nabi Muhammad SAW, maka sudah secara otomatis kita akan cinta kepada Allah. Kita akan cinta kepada Nabi Muhammad. Kita akan cinta kepada orang tua. Kita akan cinta kepada guru. Kita akan cinta kepada sesama manusia. Itu pasti. Karena yang kita pakai adalah teori, yang kita pakai adalah ajaran mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Kita sering mengucapkan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Tanpa terasa hati kita itu akan ditata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika kita sendiri sulit, tapi kalau bareng-bareng insya Allah bisa. Kemudian bekas yang harus kita tanamkan yang kedua adalah senantiasa berzikir. Yang pertama niat, yang kedua zikir. Zikir itu apa? Zikir adalah mengingat Allah, mengingat Rasulullah. Setiap kita melaksanakan segala sesuatu kita ingat Allah,
kita ingat Rasulullah. Kemudian berhubungan dengan zikir ini, Al-Imam Muhammad Al-Ghazali ditanya oleh seorang santrinya, "Wahai Syekh, kalau kita terus harus dituntut untuk berzikir, siang malam berzikir, bagaimana dengan pekerjaan saya? Apa saya meninggal kantor, meninggalkan ladang, meninggalkan sawah, meninggalkan pasar, kalau saya harus terus berzikir agar dekat kepada Allah?" Bagaimana jawaban Al-Imam Al-Ghazali? Tidak. Zikir yang dimaksud ini adalah bukan secara bentuk zikirnya, tapi secara esensi daripada zikir tersebut. Bisa berupa segala aktivitas ketika itu dilandasi dengan Allah, dilandasi dengan Rasulullah, maka itu sudah masuk kepada zikir. Bagi petani ketika dia menanam mengingat Allah, itu sudah zikir. Kemudian bapak ibu guru mendidik dengan mengingat Allah, itu sudah zikir. Siswa belajar di sekolah dengan mengingat Allah, itu sudah berzikir. Lebih-lebih kalau kita jujur, lebih-lebih amanah, itu tidak hanya zikir saja, tapi itu masuk ibadah. Masuk ibadah. Ibadah itu ada dua. Yang pertama mahdhah. Mahdhah itu hubungan kita langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh sholat, puasa, baca Quran, itu mahdhah. Inti kita langsung kepada Allah. Tapi yang tidak bernilai ibadah atau beberapa ulama mengatakan ghairu mahdhah, itu bisa berupa aktivitas kita, pekerjaan kita yang didasari dengan Allah dan Rasulullah, maka itu adalah ibadah. Seperti itu. Karena di dalam Al-Quran itu disebutkan alladzina amanu wa tatma'inu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Orang-orang yang beriman itu diberi Allah hatinya tenang dan tentram. Dan ingatlah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, hati akan menjadi tenang. Maka kekasih Allah seperti nabi, seperti wali-wali, itu walaupun ujian besar, cobaannya besar, beliau tenang karena kuat zikirnya, karena yakin ketika mengingat Allah, ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Sebesar apapun goncangan, kalau hati kita terpaut kepada Allah, kita akan tenang. Dan yang memberi ketenangan itu langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir. Zikir itu tidak melulu harus di masjid siang, pagi, malam, sore, tapi di setiap pekerjaan kita itu juga berzikir. Kalau yang sifatnya sholat, puasa, itu namanya ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah. Kalau pekerjaan dan seterusnya ghairu mahdhah. Seperti itu. Insyaallah. Bismillah. Kemudian anak-anak di dalam berzikir ini, di dalam menjalankan aktivitas belajar ini, kita jangan lepas dengan Nabi Muhammad. Jangan lepas dengan maulid Nabi Muhammad, walaupun bukan bulan maulid. Dalam belajar, salah total kalau kita membedakan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan ilmu agama, itu tidak sejalan, itu salah total. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disebut sains itu keluar dari ilmu agama, itu salah total. Ilmu sains dan teknologi itu menurunkan kepintaran, kecerdasan, intelektual. Tapi kalau ilmu agama ini akan menurunkan kebenaran. Kalau salah satu ini jalan,
tetapi tidak berbarengan, maka bisa dipastikan kurang baik. Contoh, orang itu pinter tapi tidak benar juga salah. Orang itu benar tapi tidak pinter juga rugi. Ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, ada fisika, ada kimia, ada biologi, ada komputer, dan seterusnya. Apa hubungannya dengan agama, Pak? Apa hubungannya? Apakah berdoa dulu? Ilmu-ilmu sains dan teknologi itu mempelajari dan meneliti benda-benda ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fisika meneliti benda ciptaan Allah, kimia meneliti benda ciptaan Allah, komputer meneliti benda ciptaan Allah. Jadi saya yakin kalian bisa memahami bahwa segala ilmu itu pasti berhubungan dengan agama dan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan sains dan teknologi juga rugi. Karena nanti akan dibalap, akan tertinggal oleh orang-orang yang mempelajari dan justru biasanya itu di luar Islam. Contoh paling mudah, di dalam agama diajari ketika kita lewat di hadapan guru, di hadapan orang yang lebih tua usianya dari kita, kita harus merundukkan badan sebagai bentuk hormat kita. Ya. Tapi kalau di saat kalian itu dalam pasukan paskibraka, langkah tegap maju jalan, kalian melihat di situ ada guru-guru kita. Kalau kita merunduk, itu juga pasti salah. Nah, ini pentingnya keseimbangan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian oleh-oleh bekas yang ketiga yang harus kita tanam adalah akhlak. Wa innaka la'ala khuluqil azim. Di dalam budi pekerti Nabi Muhammad SAW itu terdapat budi pekerti dan akhlak yang agung. Ya. Khuluqil azim itu lebih tinggi daripada khuluqil karim. Kalau karim itu mulia, kalau agung ini begitu sangat tinggi akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala tidak memuji Nabi Muhammad dengan kegantengannya, tidak memuji Nabi Muhammad dengan pangkatnya, tidak memuji Nabi Muhammad dengan harta benda, tidak memuji Nabi Muhammad dengan taatnya, tapi Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad dengan akhlaknya. Kita sebagai umat harus sedikit demi sedikit mempelajari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik akhlak. Sunnah Nabi Muhammad adalah sebaik-baik sunnah. Yang viral itu dan sangat memprihatinkan itu di medsos. Itu hanya saat malam Jumat itu. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah Nabi Muhammad malam Jumat itu dalam petik apa namanya? Guyon. Bukan itu. Menahan lapar itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Menahan amarah itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Menata akhlak itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, kita apakah sudah pernah diuji? Akhlak itu muncul bukan saat kita santai-santai seperti ini. Saat kita duduk santai seperti ini, itu belum bisa menunjukkan akhlak kita. Akhlak kita muncul itu saat kita mendapatkan ujian.
Akhlak muncul itu saat kita mendapatkan cobaan. Nabi Muhammad SAW di suatu waktu sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum kafir mendatangi beliau. Di atas kepalanya ini diberi kotoran unta. Beliau sujud diberi kotoran unta. Bayangkan kita sekarang sujud di musola, di masjid. Teman kita datang memberi kotoran ayam. Reaksi kita bagaimana? Macam-macam. Ada yang difoto, justru difoto, dan seterusnya. Tapi bagaimana Nabi Muhammad SAW? Beliau diam, kemudian sampai istrinya itu yang membersihkan sampai bersih. Kemudian beliau bangun. Apakah dia mengejar? Tidak. Hanya berdoa, ya Allah, ampunilah umat itu karena dia belum tahu. Gitu saja. Dia hanya memohon maaf kepada orang itu karena dia belum tahu. Hanya seperti itu. Dan banyak pengorbanan beliau kepada kita. Saat beliau dakwah masuk ke kota Taif, itu bayangan kita Nabi Muhammad hadir, dakwah, disambut, diterima, kemudian ajarannya langsung dipakai. Tidak. Nabi Muhammad hadir langsung disambut dengan batu yang melempar dengan sangat kuat, pior, tes, sampai ini berdarah. Tubuh Nabi Muhammad SAW berdarah dan sampai giginya lepas. Ketika darah ini sampai turun kepada bumi, giginya turun pada bumi, bagaimana murkanya Allah Subhanahu wa taala. Hingga di saat itu malaikat penjaga gunung pun hadir kepada Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, engkau niat menyebarkan risalah Allah, namun engkau disambut dengan lemparan batu, lemparan fitnah, caci maki, dan seterusnya, hingga darah menetes. Izinkan aku ya Rasulullah untuk mencabut gunung dan mengeblekkan. Apa mengeblekkan? Menjatuhkan, menimpakan kepada penduduk Taif. Nabi Muhammad dilempari batu, malaikat datang untuk menimpakan gunung kepada orang-orang yang zalim. Tapi jawab Nabi Muhammad SAW, jangan. Orang ini yang pertama tidak tahu, yang kedua saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga anak cucu daripada penduduk Taif ini akan menjadi orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang di Jazirah Arab, Taif itu menjadi banyak ulama-ulama yang alim, banyak penghafal Quran di sana. Itu adalah barokah doa Nabi Muhammad SAW. Dan kita di siswa-siswi SMA Bantur, apakah kita dapat doa Nabi Muhammad? Kita dapat. Jangan kita merasa yang didoakan Nabi adalah orang zaman dahulu, yang didoakan Nabi adalah umatnya yang ada di Arab. Bukan. Orang Rejosari, orang Bantur, orang Malang, siswa SMA sini semua mendapatkan doa Nabi Muhammad SAW. Sebelum wafat apa yang dipikirkan? Ummati, ummati, ummati. Umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Kita, yang dimaksud ummati itu kita, ya kita ini. Kita ini yang dimaksud beliau. Dan saat ini Rasulullah memandang kita. Siang malam beliau menangis, jangan sampai kelak ada umatnya yang tertinggal di neraka. Mau wafat, sebelum malaikat Israel datang, beliau tanya, wahai malaikat Jibril, apa yang akan terjadi? Ya Allah. Kemudian malaikat Jibril menjawab, wahai Rasulullah,
saat ini saya diutus Allah untuk menyambut dengan halus, dengan lembut roh panjenengan dari jasad jenengan ya Rasulullah. Para malaikat sudah berbaris menyambut roh suci baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi apa jawabnya Nabi? Bukan itu yang dimau. Tapi setelah saya meninggal, kelak jangan sampai ada umatku yang masuk ke neraka. Akhirnya ringkas cerita, semua akan digiring ke surganya Allah. Dan ada yang paling sangat dosanya besar, itu pun kelak akan mendapatnya syafaat Nabi Muhammad, masuk surga semua. Tidak akan seluruh umat sejak Nabi Adam sampai kiamat itu masuk surga, kecuali melalui pintunya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Nabi Adam tidak bisa membawa umat masuk surga. Nabi Musa tidak bisa membawa umat Nabi ke surga. Nabi Isa tidak bisa membawa umatnya ke surga. Ini saya bilang Nabi Isa karena ini umat Islam semua ya. Semua Nabi dihampiri untuk diminta pertolongannya. Semua yang dipikirkan adalah dirinya sendiri. Kemudian umatnya, ada Bani Israel sendiri, ada umat sendiri. Dan disitulah baru kita sadar ada yang namanya syafaatul kubro, syafaat terbesar, pertolongan terbesar, yaitu hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka sangat harus di dalam setiap hari kita ini mengucapkan salam dan sholawat. Dan setiap aktivitas kita niatkan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini tidak ada minuman ya. Kalau minum kita bareng-bareng, kita niati mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dipegang semuanya minumannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Syekh Asy-Sya'rawi itu sampai-sampai agar kita mudah mengikuti sunnah Nabi itu, beliau terangkan ketika tubuh kita malas, ketika badan kita malas untuk beribadah, itu diantara salah satu caranya adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kita bisa praktekkan saat ini adalah minum. Jadi Nabi Muhammad saat mengambil minum, baca Bismillahirrahmanirrahim, diminum. Terus Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, diminum. Alhamdulillah 3 kali. Di situ diterangkan kalau selama air yang kita minum mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, selama air itu masih ada di badan kita, maka insya Allah rasa males itu akan hilang. Ya, kita coba bersama-sama. Kita ambil, kita minum dalam rangka untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti selama air itu masih, insya Allah kita bisa semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhlak Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baik akhlak adalah akhlak Nabi Muhammad SAW. Kemudian agar tidak terlalu panjang, maka saya ingin berbagi motivasi kepada kalian. Jangan pernah merasa kita itu tidak bisa. Kalau kita sudah pasti tempatnya kekurangan,
Tapi jangan karena kita ini rumahnya di Bantur, kemudian kita itu gak mungkin bisa. Jangan. Karena kita punya Nabi Muhammad, karena kita punya Allah. Harus yakin itu. Allah ma'i, Allah syahidi, Allah nadhiri, Allah qaribum minni. Allah itu melihat kita, Allah itu memandang kita, Allah menyaksikan kita, Allah itu dekat dengan kita. Jangan merasa Allah itu ada di langit di sana ya. Memang disebutkan di dalam satu ayat Allah menempati arsy, bersemayam di arsy. Tapi Allah itu meliputi sesuatu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih dekat dari urat nadi yang ada di tubuh kita. Allah dekat dengan kita. Jangan pernah merasa jauh dengan Allah. Allah, Rasulullah itu dekat kepada kita. Ada satu cerita sehubungan dengan istiqomah dan keyakinan. Saya mendapat cerita ini dari guru saya Habib Novel Al-Idrus di Solo. Di daerah Solo itu sekitar perbatasan Sragen ya. Ini kisah nyata. Di situ ada satu perkampungan dan mayoritas perkampungan itu tambal ban. Pekerjaannya tambal ban. Jadi ibaratnya jalan di Rejosari itu ada satu wilayah kayak rest area itu full tambal ban. Kemudian ada musola dan orangnya sebagian jamaah. Dan ada satu orang yang aneh. Di situ setiap selesai sholat itu doanya bid'ah. Doanya ngarang sendiri. Doanya ngarang sendiri. Bagaimana doanya? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Tonggonya, temannya itu heran. Sampeyan niku Pak, wis padha ngerti tukang tembel ban. Dungane labbaik Allahumma labbaik, kepingin haji sama umroh. Bertahun-tahun. Kalau dipikir secara hitungan manusia, otak kita berpikir sepertinya tidak. Karena tidak ada sawah, tidak ada yang lain. Hanya tambal ban itu satu-satunya. Beda kalau ada sawahnya, ada ladangnya, beda. Ini enggak ada. Berpuluh-puluh tahun labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik terus. Hingga suatu malam sekitar jam 2 itu di depan rumah ketuk pintu. Tek tek tek. Tek tek tek. Apa yang kita pikirkan? Malaikat datang membawa uang 1 koper untuk berangkat haji dan umroh. Setelah itu dibuka, ternyata bukan. Ternyata manusia yang keringatnya ini ndrodos. Kemudian, Pak, jenengan yang gadah tambal ban di sebelah. Iya betul Pak, ada apa? Gini Pak, saya minta tolong, ban saya bocor. Kemudian saya sudah membangunkan seluruh tembel ban di sini, tidak ada yang mau bangun. Apakah Bapak bisa? Ngantuk itu ya. Bayangannya tadi malaikat datang bawa uang, ternyata orang nambal ban. Setelah itu ditambal. Cerita yang saya dapatkan ini dua ban bocor. Akhirnya setelah bannya bocor ditambal, atau dengan yang serep mungkin satunya ya. Kemudian ditanya, sampun Pak, berapa ongkirnya? Berapa ongkosnya Pak? 20.000. Akhirnya orang tadi bawa uang 100.000 diberikan. Mohon maaf Pak, kami orang kecil. Kalau 20.000 uang pas saja, kembaliannya tidak ada. Maka ya sudah Pak, kembaliannya nanti saja saya mampir.
Karena orang ini orang baik, maka mboten Pak, jenengan bawa dulu, kapan-kapan saat mampir atau lewat sini jenengan berikan 20.000. Padahal di hatinya itu sangat membutuhkan uang itu untuk besok. Tapi karena akhlaknya bagus, maka 100.000 dibawa. Dia sudah capek, sudah nambalkan, mau dapat 20.000 nggak jadi. Ikhlas. 1 minggu kok gak datang, 1 bulan tidak datang. Akhirnya dalam kurang lebih 3 bulan, tek tek tek, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak masih ingat saya? Siapa ya? Sudah hampir lupa. Saya yang malam-malam itu nembel ban ke Bapak. Dan waktu itu Pak, saya ada rapat penting urusan tender di Jawa Timur. Andai saya tidak dapat tembel ban, saya akan kalah tender. Berkat Bapak nolong saya nembel ban, akhirnya saya datang tepat waktu dan saya menang tender. Nggih, lah terus dikeluarkan uang pas 20.000. Ini Pak kekurangan 20.000. Terima kasih. Beliau pamit wangsul. Sudah seperti itu. Baru setelah dari mobil beliau kembali lagi, Bapak ngapunten, karena berkat jenengan saya jadi menang tender, saya ingin ngobrol, boleh? Boleh. Akhirnya dipersilakan masuk. Ngomong-ngomong, Bapak sekeluarga ini punya cita-cita apa? Punya harapan apa yang belum dipenuhi? Apakah rumah, apakah sepeda, apakah mobil? Terus dijawab dengan istrinya, saya tidak minta aneh-aneh, saya tidak mau aneh-aneh, saya hanya ingin bisa berangkat haji dan umroh. Akhirnya jadi gini Bapak, saya uruskan semuanya, nanti jenengan sama istrinya langsung berangkat untuk nunggu panggilan saja. Jadi semua urusan Allah yang menentukan. Orang itu ngurusi semua sampai berangkatlah beliau kepada tanah haram, Makkah dan Madinah. Nah, ini kisah nyata. Diakui atau tidak diakui, orang yang istiqomah berdoa dan yakin, itu pasti Allah akan mengabulkan. Saya mendapat cerita ini tahun 2011. Saya yakini. Dan alhamdulillah beberapa itu nyata, memang nyata. Kadang bisa persis, kadang bisa sesuai harapan kita masing-masing. Ini kalian harus mantap di hati, istiqomah dan yakin. Kalau kita putus asa, ya kita akan lama. Istiqomah dan yakin. Ada lagi. Setelah ini kalian jangan kecil hati, jangan putus asa di setiap kehidupan. Bahkan setelah lulus kuliah, bekerja, berumah tangga, jangan sampai pesimis. Jangan sampai pesimis. Ada cerita lagi, ada seorang santri itu di desa, berguru di kota. Nah, kemudian pulang pergi itu naik perahu, naik getek. Kemudian saat pagi si santri ini, si murid ini berangkat kepada guru. Yang lain itu tidur di pondoknya, di pesantrennya, tidur di situ. Tapi karena si murid ini ada orang tuanya yang sakit, dia harus pulang setiap sore. Itu setiap hari. Dan tibalah di suatu waktu saat mau pulang itu hujan deras dan banjir. Maka tidak ada perahu yang berani lewat. Nah, akhirnya si santri ini gelisah. Saya berangkat ini untuk menuntut ilmu,
sedangkan saya harus pulang untuk berbakti kepada orang tua saya. Akhirnya beliau matur kepada gurunya, matur kepada syekhnya, wahai guru, saya berangkat tadi naik perahu, kemudian sekarang saya harus pulang untuk berbakti kepada orang tua saya yang sakit, tapi tidak ada perahu yang bisa berani untuk melewati. Akhirnya bagaimana gurunya? Ya sudah, untuk kali ini kamu tidur di sini saja, besok pagi-pagi kamu saya izinkan bisa pulang. Negosiasi begitu lama, dia bersikukuh, aku wajib pulang. Akhirnya sang kiai melihat kegigihannya itu, ya sudah, pulang wis mbuh numpak opo, bismillah gitu. Secara nggak langsung wis bismillah, lewat di atas air gitu. Terus mantep, karena gurunya sudah ngomong gitu, si santri ini, si murid ini mantep, pulang masuk ke air, bismillahirrahmanirrahim, dia bisa melewati air. Ini bukan kesaktian, tapi karena keyakinan. Sampai pulang, besok berangkat lagi, bismillahirrahmanirrahim, bisa jalan di atas air. Kemudian pagi-pagi dia sudah datang, langsung menemui gurunya, wahai guru, alhamdulillah saya sudah datang. Oh iya, tapi kenapa tadi temanmu itu jamaah subuh kamu kok gak ikut subuh, padahal temannya wis bangun? Bukankah kamu tidur sini? Guru tadi nggak percaya, nggak mungkin kalau muridnya tadi pulang naik bismillah. Duh, saya nggak tidur di sini Kiai, saya pulang. Nggak percaya. Lah pulang bagaimana? Wong perahu nggak ada yang lewat. Naik bismillah. Nggak percaya. Nyoba. Akhirnya bismillahirrahmanirrahim. Gurunya bingung. Ini tenan itu. Padahal gurunya itu hanya sekedar menjawab karena sudah tidak ada solusi. Ini adalah bukti kekuatan yakin kepada Allah. Dan itu terjadi. Gurunya hanya bilang baca bismillah, tapi karena muridnya yakin, ternyata terjadi. Kemudian setelah sudah semua itu terjadi, gurunya nyoba. Duh, tenan, aku tak nyoba bismillah. Bismillah, nyemplung, tidak bisa. Jadi seperti itu. Jadi kekuatan, power itu adalah nomor satu, yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah. Seperti itu ya. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan, saya hanya cerita dan motivasi. Kemarin saya juga bilang ke panitia, saya hadir bukan sebagai ustadz, saya hadir hanya sebagai kakak kalian, karena saya dulu juga belajar di sini. Maka yang akhir, mari kita bersolawat bersama-sama. Kita waktu ini kita fokuskan, kita cinta kepada Nabi dengan solawat. Ya. Kita bayangkan Nabi, kita bayangkan orang tua kita bayangkan orang-orang yang kita sayangi. Dengan kita bersolawat nanti, mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Karena gini, kenapa solawat Pak? Kan sudah banyak solawat, sudah sering solawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah mengutus solat, Allah tidak solat. Allah mengutus puasa, Allah tidak puasa. Allah menyuruh untuk berbuat baik, Allah tidak seperti kita.
Segala perintah Allah kepada Nabi Muhammad, Allah tidak mengerjakan. Sembahlah aku, sholat, puasa, Allah tidak. Tapi beda dengan sholawat. Kalau sholawat, Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jumhur ulama mengatakan bahwa Allah bersolawat itu sejak zaman dahulu, saat ini, hingga sampai kapanpun Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada seorang alim di Hadramaut ditanya, "Wahai imam, saya ingin ngetes ilmu jenengan." Ini santrinya, muridnya agak ada kritis. "Saya ingin tahu saat ini Allah sedang apa?" Ini pertanyaan yang aneh. Mau dijawab nanti seperti sok tahu. Tapi karena beliau alim, ketahuilah Allah saat ini sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqil azim. Karena Nabi Muhammad itu adalah sumber satu-satunya pintu mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat. Kita harus yakini itu. Maka kita tenangkan pikiran kita. Tidak ada yang kita pandang kanan kiri. Kita keluarkan cinta kita dari hati kita, pikiran kita untuk Nabi Muhammad SAW. Dan yakinlah, ketika kita bersolawat dengan Nabi Muhammad, kita tidak akan pernah rugi. Kita pasti untung, tidak akan rugi. Apapun modelnya kehidupan dunia, kalau kita bersolawat kepada Nabi, pasti akan mendapatkan syafaatnya, insyaallah. Mari bersolawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Keluarkan suara terindah kita untuk bersolawat. Keluarkan rasa cinta terbaik kita untuk bersolawat kepada Nabi. Karena setelah ini belum tentu kita bersama lagi seperti ini, bisa bersama-sama. Kalau sendiri itu banyak godaan, tapi kalau bersama-sama itu insya Allah kita bisa fokus. Bayangkan Nabi Muhammad memandang kita dengan cinta beliau. Orang tua kita, guru-guru kita, semua orang kita doakan yang baik. Kita fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mari terus. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terus sallallahu. Keluarkan suara terindahmu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarkan rasa cinta terbaikmu dari hatimu yang paling dalam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadiahkan untuk orang tua kita. Untuk orang tua kita yang sudah wafat, dengan sholawat ini alam kuburnya mendapat penerangan dari Allah, mendapat cahaya syafaat Nabi Muhammad. Orang tua kita yang masih hidup, semoga Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, agar kita bisa berbakti. Guru-guru kita dan seluruh orang kita sayangi. Alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu. Perjuangan Nabi Muhammad untuk kita begitu besar. Beliau sejak kecil yatim, susah, pilu, beliau tanggung untuk kita, untuk umatnya. Kita hanya disuruh banyak bersolawat. Semakin kita banyak, semakin kita akan mendapatkan hujan rahmat dari Allah. Kalau kita bersolawat, Gusti Allah akan ridho kepada kita. Kita bersolawat kepada kekasih Allah. Kita bersolawat kepada orang yang sangat dimuliakan Allah. Kita menuju kepada Allah dengan pintunya Nabi Muhammad, dengan kekasihnya Nabi Muhammad. Nabi-nabi terdahulu mending memilih menjadi umat Nabi, karena begitu agung umat Nabi Muhammad ini. Yakin kelak kita akan di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersolawat, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersolawat, orang tua kita insya Allah akan dimuliakan Allah. Dengan bersolawat, kita akan selamat dunia akhirat. Terus yang banyak, setiap saat kita bersolawat kepada Nabi. Wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi 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 wasallam sallallahu ala Muhammad. Rasakan ketenangan saat kita mengucapkan salawat ini. Ketika hati kita tenang, Rasulullah melihat kita. Rasulullah bisa bangga kepada kita. Kita bersolawat kepada beliau. Di luar sana banyak orang yang menghina Nabi, tapi kita harus bersolawat kepada beliau. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 kali lagi yang terbaik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terus sallallahu ala Muhammad. Bayangkan senyuman Rasulullah melihat kita. Beliau bangga ketika kita bersolawat. Bayangkan beliau menghampiri kita, ya Allah. Dan kelak ketika kita mau diambil Allah, Rasulullah bisa hadir kepada kita, menuntun kalimat syahadat kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi. Apapun alasan, kita tetap kelak akan meninggalkan dunia ini. Harapan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Satu kali lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Ya Rasulullah, unzur ilaina. Ya Rasulullah, unzur ilaina. Ya Rasulullah, unzur ilaina. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولأستاذنا ولكافة المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على سيدنا محمد سهل ويسر ما تعسر ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزول من السماء يا الله 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 ya Allah ampunilah kami yang hadir semua di tempat ini ya Allah berilah kami panjang umur yang barokah ya Allah berilah kesehatan ya Allah berilah rezeki yang barokah ya Allah anak cucu kami menjadi putra putri yang soleh solehah siswa-siswa kami menjadi orang yang soleh solehah manfaat untuk bangsa negara dan agama ya Allah untuk agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah jadikan SMA Negeri 1 Bantul menjadi sekolah yang bisa mendidik anak-anak dengan lulusan yang terbaik yang manfaat dan selalu dengan kejayaan Bapak Ibu guru, siswa dan keluarga besar semuanya diberi kekuatan darimu ya Allah diberi perlindungan darimu ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah dan kelak ketika engkau berkenankan mencabut nyawa kami kembali kepadamu ya Allah hadirkan Nabi Muhammad untuk membimbing kami ya Allah hadirkan Nabi Muhammad untuk membimbing kami semua ya Allah hadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membimbing kami semua ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin